Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, kembali saya akan meluruskan pemahaman tokoh Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa seluruh 4 madhab, bahwa seluruh sahabat, ijma' ulama, tahlilan itu haram. Ini dia video daripada salah satu pemuka, Ustadz Salafi Wahabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar menolak acara tahlilan yang dibuat oleh nenek mertua untuk ibu mertua saya yang sudah meninggal, dan bagaimana cara saya menasihati nenek mertua dan semua keluarganya, Ustaz. Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya, itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar, disamakan, dan ini perbuatan haram dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf. Tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh mazahib mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun mazhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada mazhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendengar video daripada pemuka salah satu Ustadz Wahabi ini, dengan percaya dirinya mengatakan demikian, tahlilan semua imam, semua madhab, semua ulama sepakat tahlilan haram. Yang perlu kita cermati dari perkataan Ustadz satu ini, katanya bukan tahlilannya yang haram, tapi caranya. Oke, caranya. Jadi sini nanti kita yang kita luruskan di sini. Sebelumnya kita memang harus transparansi. Kalaulah kita yang mengadakan tahlilan, bukan berarti kita harus membenarkan pendapat kita itu. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, semua salafi sekarang menyorot tahlilan. Karena yang disorot di sini acaranya, ya kita bahas acaranya. Acaranya apa? Acara 1 hari, acara 2 hari, acara 3 hari, sampai 7 hari, 4 hari, dan seterusnya. Lah ini yang masalah di sini. Ini memang tidak akan ditemukan kalau dari masa sahabat, masa salaf, masa tabi'in, tabi'in tidak akan ditemukan
ritual seperti ini, cara seperti ini tidak akan ditemukan. Ya. Saya termasuk penghafal tahlilan, tapi tidak akan ditemukan acara atau ritual yang seperti yang kita lakukan itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Adanya itu tabi'in. Siapa? Imam Taus. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim. Sungguhnya orang yang meninggal itu difitnah. Artinya disiksa. Ditanya dengan pertanyaan di dalam kuburnya di hari yang ketiga, di hari yang ketujuh. Jadi makanya kata Imam Taus, dan aku senang ketika aku bersedekah di hari itu untuk meringankan mayit. Itu dalilnya. Berarti kalau 3 hari, 7 hari secara pas seperti Imam Taus itu ada ya Imam Taus itu. Tapi kalau untuk persis yang dilakukan oleh kita 1 hari, 2 hari, mau cari di mana dalilnya? Dan ini yang masalah. Apakah cara seperti ini ada yang melarang? 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seterusnya. Mana ulama yang mengharamkan ini? Sahabat yang mengharamkan ini? Ulama yang mengharamkan ini mana? Kenapa ustadz-ustadz Wahabi terlalu percaya diri haram? Apakah ente berhak mengharamkan suatu perkara? Begitu lancangnya kita, kenapa Allah kan sudah melarang kita dalam Al-Quran? Jangan sesuka lidah kita mengatakan ini haram, ini halal. Mana dalilnya? Di kitab apa? Coba terus terang, kalau Anda mengatakan haram, seluruh ijma haram. Di kitab ini dalilnya, baca dalilnya. Baca dalilnya saudaraku. Betapa banyak orang-orang yang baru hijrah yang kalian bodohi. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengenal agama. Mereka baru saja mengenal apa itu Islam. Kalian sudah cekoki dengan perkara-perkara seperti itu. Bid'ah halal. Coba ajari sholat saja. Ajari tata cara wudu. Yang benar bagaimana. Ajari bagaimana cara agar kita tidak sombong. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat Salafi Wahabi, coba kalau Anda menjawab sebuah pertanyaan itu, coba beranikan diri untuk menampilkan referensi. Jangan hanya bisa baca. Jangan hanya bisa bicara haram, bid'ah, sesat, neraka. Jangan seperti itu. Ini hukum. Dan hukum ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takutkah kalian terhadap ancaman api neraka? Dikit-dikit haram, dikit-dikit. Siapa yang tidak tahu haram? Kenapa kita dilarang mengadakan tahlilan? Itu harus dijelaskan. Ini loh. Ini begini, kalau kita mengadakan tahlilan, ini dalilnya ini. Kalau kita mengadakan tahlilan, dalil yang melarang ini. Siap kalian mempertanggungjawabkan statement kalian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa tahlilan itu secara ijma, seluruh madhab, seluruh ulama mengatakan haram, kita buktikan. Bagaimana dari pandangan ulama Hanafiyah, bagaimana dari ulama Maliki. Kalau tidak terbukti untuk para pengikut Salafi Wahabi, coba kita renungkan. Kita itu kan mencari kebenaran, mencari dalil, bukan mencari ocehan, bukan mencari omongan, perkataan. Kita cari dalil. Kalau tidak terbukti, Ustadz antum ini mengatakan haram, tidak terbukti, silahkan Anda pikirkan, apakah antum harus mengikuti Ustadz itu? Pantaskah orang yang berbohong atas nama agama diikuti? Silahkan Anda pikirkan. Dan untuk kawan-kawan azwajah yang mengadakan tahlilan, Ustadz, mohon untuk diperjelas bagaimana sebenarnya acara tahlilan itu. Kalau dari saya akan menjelaskan seperti ini. Karena yang dipermasalahkan itu adalah acaranya, caranya, selamatannya.
Maka saya akan membacakan sebuah redaksi dari ulama Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Annal insana lahu an yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi 'inda ahlus sunnati wal jama'ati. Salatan kana aw shauman aw hajjan aw shadaqatan aw qira'ata Qur'anin awil adhkara ila ghairi dhalika min jami'i anwa'il birri wa yasilu dhalika ila al-mayyiti wa yanfa'uhu. Bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain menurut pendapat ahlu sunnati wal jamaah. Ini menurut ahlu sunnati wal jamaah. Baik berupa sholat, puasa, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir, atau sebagainya berupa semua jenis amal baik, pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya. Bisa dilihat dalam kitab Tibyanul Haqa'iq, Syarah Kanzud Daqa'iq, juz 5 halaman 131. Ini yang pertama menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, bacaan tahlil, bacaan apa saja, zikir apa saja, zikir baik apa saja yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai, sedekah, haji sampai. Ini satu. Ini terbukti dari madhab Hanafi tidak mengharamkan, bahkan mengatakan sampai. Permasalahannya, adakah kecocokan ini dengan rutinitas atau ritual tahlilan? Di sini tidak disebutkan. Tahlil yang dibaca di hari ke-7 tidak disebutkan. Yang jelas di sini keluarga mayit membaca tahlil, membaca tasbih, membaca Quran, lalu dihadiahkan kepada mayit. Apa kata Imam Az-Zailai, ulama madhab Hanafi, yasiluh, sampai. Satu. Jadi di sini tidak terpatok waktu. Dalam kitab Tibyanul Haqa'iq ini tidak dalam waktu tertentu, tidak dikhususkan waktu, terserah. Mau bacanya, mau siang, mau malam, terserah. Lah ini kalian haramkan, ini keliru besar kalian. Keliru besar kalian. Yang pertama, kalian telah berbohong atas ulama Hanafi. Kalian telah berbohong. Minta ampun kepada Allah. Itu semua para salafi Wahabi minta ampun. Itu yang pertama ya. Dari madhab Hanafi tidak terbukti. Yang kedua, wa in qara'a ar-rajulu ahda thawaba qira'atihi lil mayyit jaza dzalika wa hasala lil mayyit ajruhu. Jika seseorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada mayit. Lihat dalam kitab, bisa dilihat keterangan ini dalam kitab Hasyiatud Dasuki ala Syarhil Kabir, juz 4 halaman 173. Menurut Syekh Ad-Dasuki madhab Maliki. Dua. Menurut dua madhab Maliki mengatakan sampai. Menghadiahkan bacaan, menghadiahkan pahala kepada orang yang, kepada mayit, bacaan apa saja dihadiahkan kepada mayit sampai. Kata madhab Maliki, yaitu Imam Ad-Dasuki. Sudah terbantahkan dua kebohongan yang telah dibuat oleh pemuka Salafi Wahabi ini. Ini sama. Ini sama yang disampaikan oleh Syekh Ad-Dasuki ini tidak tertaut waktu. Tidak terikat oleh waktu. Mau 1 harinya, 2 harinya, 3 harinya, silakan. Yang penting bacaannya sampai begitu. Itu. Jadi saya menghimbau kepada para Salafi Wahabi, para teman-teman Salafi Wahabi, yuk, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, jangan mengharamkan. Pasti antum dituntut nanti di akhirat. Lisan antum itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan hanya gara-gara kita ingin dibilang, oh tahu ilmu, bisa memutuskan hukum, ahli fikih, ahli tauhid. Apa sih, Tat, penilaian di dunia ini, Tat? Apakah ketika kita dinilai, ini Ustadz alim,
kita dapat Fortuner, Tan? Enggak kan? Untuk apa sih, Tan? Kita dapat uang 2 triliun gitu, Ustaz. Kan enggak. Jadi untuk apa, Ustaz? Lebih baik kita jujur, mendakwahkan syariat itu jujur. Kalau makruh, katakan makruh. Makruh dikerjakan tidak disiksa, Ustaz. Ditinggalkan berpahala. Kenapa kita terlalu lancang mendahului ketentuan yang ada di kitab-kitab? Ini haram, itu halal, itu haram. Siapa kita? Anda siapa? Ayo, Tan. Jujur terus terang. Jangan malu, Ustaz. Ini hukum Allah. Ini syariat Allah. Kita tidak punya kekuasaan untuk mengubah-ubahnya. Sahabat Anas bin Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, kita buka kitab Majmu' Fatawa. Karya seorang ulama yang bergelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, wa amal qira'atu wa sadaqatu ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli thawabil ibadatil maliyati kasadaqati wal 'adki kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar wa salatu alaihi salatul janazati wad du'a inda qabrihi wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kasawmi was salati wal qira'ati was sawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Kata Ibnu Taimiyah, adapun bacaan sedekah dan sebagainya berupa amal-amal kebaikan, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama ahlu sunnati wal jamaah akan sampainya pahala ibadah harta seperti sedekah dan pembebasan atau pemerdekakan budak, sebagaimana sampai kepada mayit juga pahala doa, istighfar, salat jenazah dan doa di samping kuburan. Para ulama berpendapat soal sampainya pahala amal jasmani seperti puasa, salat dan bacaan. Menurut pendapat yang benar, semua amal itu sampai kepada mayit. Ini menurut Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juz 24. Jadi Ustadz, karena tidak ada ketentuan hari, sedangkan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi sudah menyimpulkan dan menyampaikan bahwa tasbih, tahlil, Quran, doa, istighfar, sedekah itu sampai kepada mayit, maka di orang NU, orang Aswajah itu mengadakan 1 hari tahlilan, 2 hari tahlilan, 3 hari baca Quran, 4 hari tahlilan. Di situ, lalu dalil yang mengharamkan mana, Tat? Mana? Coba. Kalau antum bisa menghadirkan dalil yang mengharamkan tahlilan, coba hadirkan mana? Menurut imam siapa? Kan gitu. Yang ada itu, Tat, yang ada itu ulama bersilang pendapat itu mengenai sampainya itu, ada memang ulama yang mengatakan tidak sampai itu ada dari mazhab Maliki itu ada. Tapi coba sampaikan begini, tidak sampai. Saya mengambil imam ini, saya bermadhab pada imam ini, saya mengatakan tidak sampai. Kan bisa diterima. Lah kalau antum mengatakan haram menurut ijma' ulama, ini kan dusta besar, Tat. Dusta besar, kebohongan besar. Berapa orang yang ikut dengan apa yang antum katakan itu, berapa orang? Beranikah antum nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Astaghfirullahalazim min kulli dzambin. Ayo istighfar kepada Allah, taubat. Jadi saya menghimbau kepada para kaum salafi wahabi, jangan makruh kalian katakan haram, jangan boleh kalian katakan haram. Allah sudah mengancam orang yang seperti itu. Jangan seenak lisan lidah kita, ini halal, ini haram, jangan. Tidak boleh, Ustaz. Ini dosa besar. Jangan hanya karena ingin viral, terus kita mengatakan seperti itu, jangan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.